Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita yaitu Koko Jong Usep. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan dulu yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan merakit joran ya, dari cara pemasangan poslen, selongsong, sama pemasangan joran ke pahu. Terus cara mengikatnya juga seperti apa. Untuk itu ikutin terus video kita ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe-nya juga. Terus nyalakan lonceng notifikasinya agar channel kita itu semakin berkembang. Oke, kita mulai bagaimana cara merakit joran itu ya, dari pertama pemasangan sampai selesai. Ikutin terus video kita. Ya. Untuk pertama-tama ujungnya dikasih lem dulu dengan cara dibengkokkan seperti ini. Kenapa dibengkokkan? Agar lurus ya. Jadi poslen itu mengikuti joran. Jadi kalau misalnya nanti narik ikan itu si poslen itu benar-benar lurus. Nah, setelah dilem, kita pemasangan poslen yang pertama ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Iya, betul seperti itu teman-teman. Iya, lemnya agar tidak kemana-mana, makanya itu digosok-gosok sedikit biar rapi, agar sempurna. Nah, itu untuk pemasangan poslen yang kedua. Ya, caranya seperti ini ya teman-teman. Poslennya dikasih lem dulu sedikit, terus ditempelin ke joran. Nah, dengan jarak yang diatur ya seperti itu. Nah, iya. Tak apa-apa dekat juga, karena nanti poslen yang ketiga itu jaraknya semakin jauh, dan yang keempat jauh, dan yang kelima juga jauh. Ya, kami hanya memasang poslennya 5. Karena apa? Karena jorannya juga pendek ya, jaraknya cuman 95 cm itu dengan pahul atau dengan gagang joran itu. Ya, diukur seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian dikeker-keker ya biar lurus. Nah, seperti itu dikeker. Kenapa dikeker? Agar nantinya lurus dari depan sampai ke belakang. Kemudian diikat ya teman-teman, menggunakan benang nilon nomor 33. Kenapa dengan menggunakan nomor 33 itu? Agar kecil, jadi tidak apa, tidak ngadungkuk ya di jorannya itu ya, tidak terlalu tebal. Biasanya juga menggunakan senar pancing ya, senar pancing ya warna hitam, tapi saya ingin menggunakannya itu benang nilon nomor 33. Ya, namanya juga keinginan ya, hati setiap manusia akan berbeda-beda. Nah, seperti itulah yang saya inginkan sekarang. Nah, kemudian diputar-putar itu agar melilitnya juga semakin rapi. Sehu kita dengan seriusnya melilit-lilit benang nilon itu ke
joran. Eta batu. Peso. Ya. Dipotong benangnya ya teman-teman, agar terlihat rapi, juga tidak mendungkuk nanti di jorannya ya teman-teman. Dipotong sekarang, terus diikatkan ke senar pancing yang tadi, yang khusus untuk memasukkannya itu ya, agar terlihat rapi, gak ada tumbuk di benang nilon tersebut. Nah, dicapit menggunakan tang itu agar nanti tadi untuk lilitan yang tadi itu masuk ke dalam lilitan yang sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi gak ada yang diikat gitu ya teman-teman, gak ada yang ditalikan, cukup hanya pelilitan saja. Jadi hasilnya itu benar-benar rapi.
Nah, sudah teman-teman ya, tinggal melakukan pengeleman. Nah, itu di jaraknya itu dari pengikat pertama terus dikasih jarak itu agar terlihat lebih keren gitu, biar lebih bagus gitu. Jadi kelihatannya itu enak gitu. Selain enak dipakai, enak juga dilihat ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga sebenarnya sama dengan yang kedua, cara pengikatannya itu seperti itu, cuman dikasih jaraknya aja berbeda. Ya, prosesnya sama. Dari yang kedua itu dilem dulu sedikit terus ditempelkan ke pahul ya, bukan ke pahul, ke joran. Nah, seperti itu. Jadi sama gitu ya, cuman atur jaraknya itu agar pas gitu, dari yang pertama, kedua, ketiga sampai yang kelima. Untuk yang mau bertanya itu silahkan aja tanya di komentar, tapi jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, Subes Ceribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang ya. Dikeker lagi agar lurus ya teman-teman. Ya teman-teman, pokoknya salam satu hobi ya teman-teman, salam satu joran. Nah, proses untuk pengikatnya sama ya dengan yang kedua ya teman-teman. Itu dari poslen yang ketiga itu sama dengan yang kedua, tidak berbeda jauh ya. Caranya itu sama persis. Terus dililit, terus nanti dikasih senar pancing itu untuk apa namanya, untuk seperti apa ya, seperti nalian urak ya pada umumnya, cuman ini bedanya aja agak sulit ya dari nalian urak ini ya. Soalnya ini kalau di joran itu cara memasukkan talinya nanti itu biar masuk ke dalam gitu ya, ke dalam ikatan tadi, ke dalam lilitan, agar gak ada yang namanya apa namanya, gak ada yang namanya seperti ditalikan itu. Jadi kesannya benar-benar rapih. Dan menurut saya juga ini yang paling rapih ya teman-teman. Saya udah nyari kemana-mana, itu joran yang paling rapi ya buatan sehu kita ini. Kalau yang lain enggak, belum pernah saya nemuin yang seperti ini. Terus kekuatannya juga, saya yang punya pertama aja 10 tahun itu nggak habis-habis ya, masih awet. Cuman paling terkendalanya itu poslennya aja copot, itu yang itemnya itu ya, yang biar senar pancingnya itu agak apa namanya, agak licin gitu ya, itu paling copot gitu. Jadi kalau dari cara pemasangan emang kualitasnya emang kualitas paling terbaik kalau menurut saya teman-teman, tapi ya itu tergantung teman-teman sendiri gimana apa namanya, gimana percaya atau tidaknya gitu ya. Soalnya kan masing-masing juga punya penilaian sendiri. Untuk penilaian apapun juga ya udah silahkan cantumkan di komentar ya teman-teman. Nah, baru 3 ya teman-teman, tinggal 2 lagi. Nah, prosesnya sama, dilem lagi
terus ditempelin lagi jarak tertentu ya teman-teman. Itu pemasangan yang keempat. Diatur jaraknya biar lebih bagus ya teman-teman. Itu sama seperti yang pertama ya teman-teman, seperti yang kedua maksud saya, itu bukan yang pertama. Soalnya yang pertama itu tidak menggunakan lilitan ya, cuman lilitannya dari yang kedua sampai yang kelima. Caranya itu sama, cuman jarak itunya aja dijauhin. Diusahakan juga dari benangnya juga nggak ada yang menumpuk ya. Kenapa nggak ada yang menumpuk? Biar nanti pada proses pengeleman itu benar-benar rapi, tidak ada yang apa namanya tebal sebelah gitu ya, kalau kata orang Sunda mendungkuk gitu ya. Jadi tak ada yang menumpuk gitu, makanya benar-benar rapi. Dan untuk teman-teman jika ingin membuat joran sendiri, kalau misalnya dari benang ya usahakan menggunakan nilon ya, benangnya benang nilon, itu kan kuat. Benang nilon yang nomornya 33, nomor 33 itu udah cukup banget gitu. Untuk masalah warna, nilon itu banyak warnanya, ada yang merah, ada yang biru, malahan semua warna juga ada gitu ya, seperti putih ada. Cuman saya menggunakannya warna hitam. Kenapa warna hitam? Jadi masuk ke semua warna ya, warna hitam itu. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan jorannya warna kuning juga, misalnya pakai hitam, nah tetap bagus itu ya. Kalau misalnya jorannya yang warna hitam, itu sih terserah teman-teman ya, mau menggunakan warna biru, warna pink itu benang nilonnya. Soalnya ada itu warna merah muda, warna merah tua juga ada. Itu tergantung kesukaan. Kalau saya ini kan warna merah ya jorannya, itu pasti menggunakan warna hitam. Kalau misalnya ingin satu warna tetap semuanya merah juga bisa, ada. Harganya pun murah ya teman-teman. Itu satu golongnya itu benang nilon itu harganya cuma 7.500. Itu bisa digunakan untuk mungkin 100 joran ya, 100 joran juga muat, malahan lebih, soalnya benangnya panjang banget gitu ya. Nah teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi prosesnya sama ya, dari yang pertama sampai yang kelima itu sama. Nah sekarang tinggal pemasangan yang kelima atau postan yang terakhir ya, mamarit yang terakhir.
diukur dari selongsong sama pahul sama joran itu sendiri jaraknya seberapa gitu ya. Kenapa? Soalnya agar benar-benar rapi gitu ya. Kalau perakitan di sini emang kualitasnya emang menurut saya gitu, itu lebih baik, yang terbaik. Tapi teman-teman kalau misalnya mau beli jadi juga bagus itu, beli langsung di toko juga. Tapi kalau saya sih itu gimana ya, yang namanya itu kan kepuasan ya. Kalau saya puasnya seperti ini. Nah, tuh prosesnya sama teman-teman, tidak jauh berbeda dari yang kedua. Lilitan lagi ya teman-teman, sama teman-teman cara pelilitannya. Cuman kalau misalnya untuk pemula melilit ya bagus juga sih, cuman kalau saya pribadi itu bukannya saya gak mau, tapi dari kerapihan saya gak bisa rapih ya teman-teman. Kalau misalnya kalau yang sudah ahli seperti ini, dari segi kerapihan kalau di sekolah itu pasti ranking pertama, kerapihan dan kesempurnaan. Ini paling rapih ya yang pernah dibuat gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya dari si beli jadi itu saya kurang puas ya teman-teman, saya pribadi gitu ya. Tapi sama sih kualitas, cuman ya perbedaannya ya iya kepuasan hati. Terus untuk biayanya sendiri, kalau misalnya beli jadi sama perakitan seperti ini, terus teranggap saja itu biayanya lebih besar ya teman-teman. Merakit sendiri itu beda sama beli jadi ya. Kan kita harus mesti menghitung porcelain itu harganya berapa. Seperti ini 5 biji ya berarti 15.000 ya, soalnya per bijinya itu kan 3.000 ya, berarti 5 biji 15.000. Terus beli joran itu sekarang harganya 6.000 ya. Terus beli selongsong harganya 5.000. Kalau misalnya pahul, teman-teman bisa rekomendasikan sendiri mau bikin sendiri atau misalnya beli. Kalau misalnya beli harganya itu kisarannya 15.000 sampai 20.000 ya untuk pahul yang biasa. Terkecuali kalau yang ukir itu mahal banget ya. Tapi kualitas bikinan sendiri ya beda gitu. Makanya dari itu saya mau bikin sendiri. Cara pembuatannya pun terbilang rumit ya. Apalagi kalau kita bikinnya seperti bikin joran itu pengennya 5 atau 7 biji ya, 7 joran, 5 joran. Itu kan harus disamakan dari segi pahul, selongsong sama porselennya itu sendiri. Nah itu rumitnya itu ya. Makanya proses pembuatannya juga harus dengan ketelitian, kehati-hatian agar menghasilkan kualitas joran yang benar-benar sangat baik. Nah, semua porselen sudah terpasang ya teman-teman.
Nah, kalau setelah diikat ini tinggal proses pengoleman ya teman-teman. Itu untuk harga yang tadi saya sebutkan itu di daerah saya ya teman-teman. Kalau di daerah kalian tidak tahu ya. Kalau di daerah saya itu harganya per bijinya itu porselen 3.000, joran ada yang 5.000, ada yang 6.000. Terus selongsong 5.000 itu ya. Umum itu 5.000 di tempat saya. Kalau pahul ada yang 15, ada yang 20. Kalau beli gitu. Kalau misalnya beli jadi kisaran gitu ya, satu pancingan tinggal pakai itu harganya 45.000 ya teman-teman. Kalau misalnya bikin sendiri ya itu tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya ingin kepuasan hati ya seperti ini teman-teman, bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu kita bisa menggunakan, kalau misalnya kita ingin menggunakan senar pancing ya, kalau ingin menggunakan senar pancing cari aja nomornya itu 0,25. Itu 0,25 itu paling pas ya. Bisa juga menggunakan 0,28 itu senar pancingnya ya. Terus warna terserah teman-teman semua ya pengen warna apa. Itu harganya kalau misalnya satu golong itu senar pancing di daerah saya itu harganya 45 ya teman-teman. Macam-macam merek itu yang panjangnya itu 1400 meter itu harganya 45.000. Itu yang gak ada merek juga tapi kualitas bagus tuh emang gak ada mereknya ya, itu harganya sama yang 45. Terus untuk merek tertentu juga sama 45. Untuk segi warna silahkan teman-teman pilih. Itu kalau menggunakan senar pancing ya untuk mengikat porselen itu, untuk melilitnya. Tergantung teman-teman maunya seperti apa. Kalau saya kan maunya menggunakan nilon. Kalau mau menggunakan senar pancing juga bisa. Usahain kalau misalnya pakai senar pancing itu nomornya 0,25. Itu sudah cukup 0,25. Ada juga yang menggunakan 0,28, 0,30. 0,25 itu emang menurut saya itu udah emang pas. Dari segi ukuran alat pancing sama porselen pas ngikatnya gitu ya. Nah seperti ini nilon juga, ini nomor 0, bukan 0 ya, kalau nilon itu kan nomor 33 itu pas itu ukurannya dengan nomor 025 ya teman-teman ya, ukurannya pas, sangat pas. Nah teman-teman, selesai pemasangan porselen. Selesai semua, tinggal proses pemasangan selongsong sama pahul ya teman-teman, atau mungkin dilem dulu ya biar benar-benar lurus ya teman-teman. Nah, diukur dulu ke itu lah porselen dulu ya teman-teman. Itu pemasangan selongsong agar benar-benar pas ya teman-teman. Nah, pasangin dulu selongsongnya ya teman-teman sebelum masangin pahul sama jorannya. Nah sekarang kita luruskan. Usahakan kedalamannya itu ya dari joran ke pahul itu sebelum memasang selongsong itu satu bor itu dalamnya itu ya kira-kira 15 cm lah, atau gak 10 cm aja, 10 cm itu udah dijamin gak bakalan copot ya teman-teman dari segi kedalamannya. Nah seperti itu teman-teman.
Nah, seperti ditekuk-tekuk seperti ini agar lurus ya teman-teman. Nah, seperti ini agar benar-benar lurus dari ujung sampai ke apa namanya itu, ke dari ujung jora sampai ke pahul. Nah, dikasih lem ya teman-teman. Nah, seperti itu agar si pahulnya itu benar-benar diam di dalam ya teman-teman, bukannya jorannya itu ya di dalam pahul itu, agar benar-benar kuat. Nah, untuk tadi yang benang lilitannya juga itu dilem ya teman-teman. Tidak dilem itu takutnya itu ya copot atau gimana ya, harusnya itu dilem ya. Prosesnya itu nanti ya teman-teman, untuk proses pengeleman. Sekarang pemasangan dulu ya, pemasangan dulu selongsong, pahu sama jor disatukan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman ingin melilit itu selongsongnya bisa, gak dililit juga gak apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kualitas paling terbaik teman-teman, dijamin kualitasnya paling baik. Nah, dilem lagi pas itu ya teman-teman ya, agar benar-benar diam ya. Nah, seperti itu. Kenapa dilem? Agar benar-benar kuat, sehingga penggunaannya pun enak dipakai ya teman-teman. Nah, sekarang langsung ke proses pengelemannya sekalian juga sama itu ya, lilitannya yang tadi ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin bertanya atau berkomentar, silahkan ya teman-teman. Saya tunggu ya teman-teman komentarnya. Ya, dari channel kita Kokozo Ngusup. Salam satu hobi, salam satu joran. Untuk prosesnya dari pertama sampai akhir itu, misalnya satu pahul ya itu ya, satu joran itu memakan waktu ya kurang lebih itu ya 33 menit ya, setengah jaman lah itu selesai ya teman-teman, satu jejer itu. Yang penting yang merakitnya itu fokus ya teman-teman. Teman-teman juga bisa di rumah bikin ya, bisa dipraktekkan lah. Nah, itu dilem. Dan juga teman-teman, kalau dalam proses pengeleman ini usahakan teman-teman jangan merokok ya teman-teman. Kenapa jangan merokok? Asap rokok itu entah kenapa mudah nempel gitu ya ke lem gitu ya. Usahakan jangan merokok ya teman-teman. Tahan dulu ya dalam proses pengeleman lilitannya ya teman-teman, agar hasilnya itu benar-benar maksimal. Ini udah selesai ya teman-teman, cuman proses pengelemannya aja, makanya waktunya agak lama ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau seperti ini, dilem seperti ini ya dijamin kekuatannya itu kuat, sangat kuat ya, gak akan habis 10 tahun lah. Yang penting poslennya itu jangan copot ya, yang tengah yang warna hitamnya itu ya, yang licinnya gitu, yang licin untuk senar pancingnya itu.
Ya begitulah teman-teman prosesnya ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa juga like, share, and comment ya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan ya tanyakan aja di komentar ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah kalau misalnya ingin benar-benar rapih ya prosesnya harus seperti ini ya lah, memakan waktu gitu ya prosesnya itu, tapi kualitasnya itu dijamin paling bagus paling baik gitu ya. Cuman ya prosesnya, kalau misalnya yang di toko itu juga bagus, cuma saya bukannya menjelekkan buatan toko ya, cuman ya saya kurang puas aja gitu. Tapi buatan toko juga bagus ya teman-teman. Kalau misalnya yang mau beli di toko ya silahkan gitu, beli jadi gak mau ribet gitu ya. Soalnya kalau seperti ini emang ribet, tapi saya mengutamakan kepuasan hati ya teman-teman. Kalau seperti ini hasilnya itu sangat bagus ya teman-teman. Nah itu dikasih lem ya, setiap lilitan itu harus dikasih lem. Kenapa ya? Agar lebih mengikat erat gitu ya, lebih kuat gitu lilitannya ya teman-teman. Nah sudah selesai teman-teman, cuman ya sedikit dirapihkan ya. Nah oke teman-teman, sudah selesai, tinggal kita pasangin panggolongnya aja sama senar pancingnya sama kailnya juga ya teman-teman. Salam satu hobi, salam satu joran teman-teman ya. Nah selesai teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa didekatkan ke kamera ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah dari yang paling ujung itu ya ini pahu, nah ini ya sampai ujung itu sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa juga like, share, and comment. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.